Peristiwa Nihawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Menurut pendapat yang paling valid, peristiwa ini terjadi pada tahun 21 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pemicunya adalah saat kaum muslimin berhasil membuka Ahwaz, membebaskan pasukan Na'la ibnu Hadrami dari kepungan pasukan Persia, serta menguasai banyak wilayah kekuasaan Persia, baik desa maupun kota. Bangsa Persia pun berencana menuntut balas. Mereka termotivasi oleh kejayaan di masa jahiliyah. Yazdajir memprovokasi rakyatnya. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain, hingga ia sampai ke daerah Nihawan, sebuah daerah yang amat jauh. Namun ia masih bersama sejumlah orang pengikutnya, juga keluarga dan harta bendanya. Yazdajir menulis surat kepada penduduk di tepi kota Nihawan, baik masyarakat di gunung atau lembah, untuk bergabung bersamanya. Penduduk kawasan itu membalas surat Yazdajir dan menyanggupi ajakannya hingga terkumpul jumlah pasukan sebanyak 150.000. Mereka menyerahkan kepemimpinan kepada Firzan, menurut versi lain kepada Dul Hajib. Ada pula yang menyebut kepemimpinan diserahkan kepada Bandar. Kekuatan yang terhimpun itu terkumpul di Nihawan. Mengetahui kondisi ini, Panglima pasukan kaum muslimin di Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas, menulis surat pada Umar bin Khattab untuk menyampaikan berita dan rencana pembalasan kaum Persia itu. Dalam waktu yang sulit ini, sekelompok penduduk Kufah memberontak pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka melaporkan Sa'ad kepada Umar bin Khattab lewat surat. Isinya yaitu mereka menuduh Sa'ad tidak bisa berlaku adil dalam memutuskan suatu kasus. Sa'ad tidak ikut keluar bersama pasukan perang, bahkan kata mereka Sa'ad tidak melakukan sholat dengan baik. Menanggapi pengaduan itu Umar berkata, "Demi Allah, apa yang dialami kaum muslimin tidak menghalangiku untuk memperhatikan pengaduan mereka." Khalifah meminta Sa'ad menghadap ke Madinah. Untuk memenuhi panggilan itu, Sa'ad menunjuk Abdullah ibnu Utban sebagai wakil di Kufah. Sesampainya di kota suci, Sa'ad langsung menghadap Khalifah. Umar menyelidik dan meneliti perihal pengaduan penduduk kota tersebut. Namun akhirnya Umar mendapati bahwa panglima pasukan kaum muslimin di Kufah itu terbebas dari tuduhan yang dialamatkan padanya. Meski demikian, Umar tidak mencukupkan diri hanya melakukan penyelidikan terhadap Sa'ad. Ia mengutus Muhammad ibnu Maslamah ke kota Kufah bersama Sa'ad. Muhammad ditugaskan mencari dan menggali informasi. Sesampainya di Kufah, utusan khalifah itu mendapati semua penduduk kota memuji Sa'ad dengan kebaikan, kecuali seseorang bernama Abu Sya'da Usama ibnu Qatadah. Ia mengatakan pada Muhammad bin Maslamah, "Demi Allah, Sa'ad tidak membagi harta dengan adil. Ia juga tidak adil dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu, ia tidak ikut berperang bersama pasukan." Mendengar itu, Sa'ad mendoakannya dengan 3 hal. "Ya Allah, jika hambamu ini berbohong, berdiri karena riya, dan ingin didengar, maka panjangkan umurnya dan panjangkan kefakirannya, serta jerumuskan ia dalam berbagai fitnah." Doa Sa'ad terkabulkan dan benar-benar terjadi pada orang itu. Kembali ke kisah upaya Persia menghimpun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Saat berbagai informasi ini sampai pada Umar bin Khattab, sang khalifah mengajak musyawarah beberapa sahabatnya. Ia menyampaikan keinginannya untuk memimpin langsung pasukan kaum muslimin melawan Persia. Namun Ali bin Abi Thalib berpendapat lebih baik Umar tetap berada di Madinah dan menunjuk salah seorang sahabat Rasulullah untuk memimpin pasukan itu. Maka terpilihlah Nu'man ibnu Mukrin al-Muzani. Umar bin Khattab lalu menulis pesan pada Nu'man ibnu Mukrin yang isinya, "Bismillahirrahmanirrahim, dari Umar Amirul Mukminin kepada Nu'man ibnu Mukrin. Amma ba'du, telah sampai kabar padaku bahwa sejumlah besar pasukan Ajam telah berkumpul di Nihawan untuk menyerang kalian. Jika suratku ini datang padamu, maka pergilah dengan perintah dan pertolongan Allah bersama kaum muslimin yang ada bersamamu ke daerah Mah. Pasukan yang ada di sana akan berkumpul padamu. Setelah itu bertolaklah dengan mereka menuju Nihawan."
Umar juga menulis surat pada Abdullah ibnu Utban, wakil Sa'ad di kota Kufah, agar ia menginstruksikan kaum muslimin untuk bergabung bersama pasukan Nu'man. Sedang pasukan di Ahwas diperintahkan untuk tetap di posisinya sebagai penghalang antara wilayah penduduk Persia dengan orang-orang yang telah berkumpul di Nihawan. Saat pasukan kaum muslimin telah berkumpul dan bergabung dengan Nu'man, ia mengirim mata-mata untuk mempelajari kondisi jalur antara Mah dan Nihawan. Di antara orang yang ditugaskan itu adalah Tulaiha ibnu Kuwailid al-Asadi. Mereka lalu pergi untuk mencari informasi tentang kekuatan musuh. Setelah mendapatkannya, mereka kembali dan memberikan kabar pada Nu'man bahwa tak ada sesuatu pun yang menghalangi pasukan muslimin dan Nihawan. Nu'man lalu bergerak cepat bersama pasukannya. Barisan depan dipimpin saudaranya, Nu'aim ibnu Mukrin. Salah satu sayap juga dipimpin saudaranya, Suwaid ibnu Mukrin. Dan satu sayap lagi dipimpin Huzaifah ibnu Yaman. Yang bertugas mengawasi pasukan dari segala penjuru adalah Ko'ko ibnu Amr, sedang pasukan garis belakang dikomandani Mujashi ibnu Mas'ud. Pengganti Nu'man jika ia kehilangan nyawa adalah Huzaifah ibnu Yaman. Jumlah pasukan kaum muslimin kala itu adalah 30.000 orang. Di antara mereka adalah para pemuka sahabat dan kepala suku Arab. Di antaranya Abdullah ibnu Umar bin Khattab, Jarir ibnu Abdullah al-Bajli, Huzaifah ibnu Yaman, Mughirah ibnu Syu'bah, Amr ibnu Ma'di Ya'rib az-Zubaidi, Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi, Qais ibnu Maksyuh al-Muradi, Utbah ibnu Amr, Bashir ibnu Kasasiyah, serta yang lainnya. Panglima Besar Nu'man ibnu Mukrin bersama pasukannya menuju Nihawan. Mereka berhenti di dekat kota tersebut. Sedang lain pihak pasukan Persia telah membuat parit di sekitar kota. Mereka berlindung di balik benteng kota tersebut. Kaum muslimin memancing kubu Persia untuk berperang. Pertempuran pun pecah pada hari Rabu dan Kamis. Di hari Jumat pasukan Persia kembali masuk ke parit mereka. Kaum muslimin khawatir mereka harus lama menunggu. Mereka pun bermusyawarah untuk mencari strategi apa yang harus ditempuh. Akhirnya mereka sepakat menugaskan Ko'ko ibnu Amr untuk memimpin sekitar 500 prajurit berkuda dengan tujuan memancing kubu Persia kembali ke medan perang dan bertempur. Di lain sisi pasukan muslimin yang lain bersembunyi di balik anak bukit. Strategi ini ternyata cukup jitu. Pasukan Persia keluar dari benteng mereka seperti belalang yang berhamburan. Tak mau buruannya lepas dan bersembunyi lagi, Nu'man memberi isyarat pada pasukan kaum muslimin yang bersembunyi untuk memulai pertempuran. Maka terjadilah adu kekuatan yang paling sengit antar kedua kubu. Darah mengalir bagaikan hujan deras membasahi bumi. Nu'man ibnu Mukrin berputar ke sana kemari di tengah kecamuknya perang seperti tak kenal lelah. Hingga Allah mengaruniakan padanya mati syahid di jalan Allah. Jasadnya ditutupi oleh saudaranya, Nuaim ibnu Mukrin. Nuaim sengaja menyembunyikan kabar kematian saudaranya itu pada kaum muslimin demi menjaga semangat dan moral pasukan. Kepemimpinan pasukan lalu ia serahkan kepada Huzaifah ibnu Yaman secara sembunyi-sembunyi sesuai wasiat Nu'man. Pertempuran terus terjadi sampai pertengahan malam. Saat malam makin gulita, pasukan Persia mengalami kekalahan. Lalu mereka kabur. Semuanya melarikan diri, sedang Firzan kabur ke arah utara menuju Hamzan. Sekelompok pasukan kaum muslimin mengejar dan berhasil menghilangkan nyawanya di dekat Hamzan. Mereka berhasil menaklukkan Hamzan secara damai. Huzaifah ibnu Yaman mengirimkan seperlima harta rampasan perang dan kabar gembira kepada Umar bin Khattab. At-Tabari dan Ibnu Hibban menyebutkan cerita Nihawan ini secara terperinci dari jalur Mubarak Ibnu Fadollah. Kami diberitahu oleh Ziyad Ibnu Jubair Ibnu Hayyah. Ia berkata, aku diberitahu oleh ayahku bahwa Umar bin Khattab mengatakan kepada Hurmuzan, jika engkau meminta jaminan keamanan padaku, beri aku saran. Umar mengatakan hal itu karena sebelumnya ia mengatakan, berbicaralah tak mengapa. Ia lalu memberikan jaminan keamanan kepada Hurmuzan. Hurmuzan menjawab, baiklah, Persia sekarang memiliki satu kepala dan dua sayap. Umar bertanya,
Di manakah kepalanya? Nihawan. Wilayah itu dipimpin Bandar. Ia bersama keluarga Kisra dan penduduk Esfahan. Jawab bekas panglima pasukan Romawi itu. Lalu di manakah kedua sayapnya? Hurmuzan lalu menyebutkan suatu tempat yang aku lupa apa nama tempat itu. Kemudian Hurmuzan mengusulkan pada Umar, potonglah kedua sayap itu, maka kepalanya akan tunduk. Namun Umar menjawab, kau berbohong wahai musuh Allah. Sebaliknya, yang kutuju adalah kepala, hingga Allah memotongnya. Jika Allah memotong kepala itu, maka kedua sayapnya otomatis akan putus. Umar berniat untuk pergi sendiri ke wilayah yang disebut kepala oleh Hurmuzan itu. Namun para sahabat memberi pendapat. Aku ingatkan Allah padamu, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau pergi memimpin pasukan sendiri ke negeri Ajam, karena jika engkau terkena musibah di sana, maka kaum muslimin tidak punya lagi pemimpin. Lebih baik kirimkanlah pasukan. Perawi yang mengisahkan kisah ini menuturkan bahwa Umar lalu mengirim penduduk Madinah, di antara mereka adalah putranya sendiri, Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Khalifah juga melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam pasukan ekspedisi itu. Umar menulis surat pada Abu Musa al-Asy'ari. Pergilah bersama penduduk Basrah. Juga kepada Huzaifah ibnu Yaman, pergilah bersama penduduk Kufah, sampai kalian semua berkumpul di Nihawan. Jika kalian telah berkumpul, maka pemimpin besar kalian adalah Nu'man ibnu Mukrin al-Muzani. Demikianlah saat mereka telah berkumpul di Nihawan, Bandar si kafir itu mengirimkan surat pada mereka. Isinya, wahai bangsa Arab, kirimkan pada kami seorang utusan yang bisa kami ajak berdialog. Umat Islam lalu memilih Mughirah ibnu Syu'bah. Jabir ibnu Hayyah ibnu Mas'ud As-Saqafi berkata, seakan-akan aku melihatnya, seorang yang tinggi, berambut tebal, dan buta sebelah. Mughirah kemudian datang menemui Bandar. Saat ia kembali, kami tanyakan padanya, ia menjawab, aku mendapati kaum kafir bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bandar mengatakan, dalam hal apa kalian mengizinkan untuk orang Arab ini? Apakah kabar gembira kita, kehormatan kita, atau kerajaan kita? Atau kita hidup serba kekurangan demi dia? Kemudian kita mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki? Para sahabatnya menjawab, lebih baik kau beri ia perhiasan dan perlengkapan yang paling baik. Mughirah melanjutkan, saat aku melihat mereka, aku melihat tombak dan perisai yang memancarkan sinar hingga membuat mata silau. Aku melihat mereka seperti berdiri di atas kepalanya. Ternyata itu sebab posisinya yang duduk di atas dipan yang terbuat dari emas, sedang di atas kepalanya ada mahkota yang mengkilap dan memantulkan bayangan tubuh sahabatnya. Aku lalu berjalan seperti biasanya. Aku tundukkan kepalaku untuk duduk bersamanya di atas dipan. Namun dengan cepat aku didorong dan dihempaskan para pengawalnya. Aku katakan, utusan tidak diperlakukan demikian. Mereka menjawab, engkau adalah anjing. Apakah engkau akan duduk bersama raja? Aku jawab, aku orang yang paling mulia di kaumku dibandingkan rajamu ini di tengah kaummu. Mereka lalu mendorongku lagi dan mengatakan, duduklah. Lalu aku duduk. Bandar kemudian berkata sambil diterjemahkan seorang penerjemah, wahai bangsa Arab, kalian sangat lama mengalami kelaparan, orang yang paling sering celaka, bahkan kalian orang yang paling kotor, kaum yang tempat tinggalnya paling jauh. Kalian juga orang yang paling jauh dari semua kebaikan. Aku mencegah para pemanah di sekitarku ini untuk menusuk kalian dengan anak panah, tak lebih untuk membuat kalian najis karena bau busuk kalian, karena kalian sebenarnya adalah kotoran. Jika kalian pergi, kami akan membiarkan kalian. Namun jika kalian enggan pergi, kami akan menghadapi serangan kalian. Setelah mengatakan itu, aku mulai angkat bicara. Aku memuji Allah dan mengatakan, demi Allah, engkau tidak salah sedikit pun dalam menyifati kami.
Tak salah bahwa kami dulu adalah orang yang memiliki tempat yang paling jauh. Kami orang yang paling sering merasakan kelaparan. Kami juga orang yang paling celaka. Bahkan benar jika kau katakan bahwa kami adalah orang yang paling jauh dari kebaikan. Namun semua itu berubah ketika Allah mengutus seorang Rasulnya yang menjanjikan pada kami kemenangan di dunia dan surga di akhirat. Sejak utusan itu datang dengan membawa kesuksesan dan kemenangan, kami terus mendekatkan diri dan bertaaruf dengan Tuhan kami. Hingga sekarang kami datang pada kalian. Sungguh demi Allah, kami melihat kalian memiliki kerajaan dan kehidupan yang sepertinya tidak akan menemui kesusahan selamanya sampai kami berhasil mengalahkan kalian dan merebut apa yang ada dalam kekuasaan kalian atau kami berperang di wilayah kalian. Aku lalu bangkit dari hadapan bandar. Demi Allah, orang kafir itu telah menggetarkan semangatku. Setelah itu, si kafir itu mengirim surat pada kami. Isinya menawarkan pilihan. Kalian datang pada kami di Nihawan atau kami yang akan datang pada kalian. Panglima besar pasukan muslimin Nu'man ibnu Mukrin mengatakan pada pasukannya, ayo kita menuju mereka. Kaum muslimin pun bergerak menuju tempat pasukan Persia. Jabir ibnu Hayya ibnu Mas'ud As-Saqafi melanjutkan ceritanya. Aku tidak melihat hari seperti itu sebelumnya. Orang-orang kafir datang menyerbu seakan-akan mereka gunung yang terbuat dari besi. Mereka berkomitmen untuk tidak kabur dari pasukan Arab. Maka mereka mengaitkan diri satu sama lain. Tiap satu kaitan tali ada 7 orang. Setelah itu mereka melemparkan kawat dari besi dan berduri ke belakang dan berkata pada sesama pasukannya, siapa di antara kalian yang kabur, ia akan tertancap dalam besi ini. Saat melihat jumlah pasukan Persia yang demikian banyak, Mughirah ibnu Syu'bah berkata, aku tidak pernah melihat korban yang akan berjumlah banyak seperti hari ini. Musuh kita sedang menggalang kekuatan, karena itulah mereka tidak tergesa-gesa. Demi Allah, jika aku memegang tongkat komandan, aku akan segera mendesak. Jabir ibnu Hayya ibnu Mas'ud As-Saqafi mengenang. Nu'man adalah orang yang sering menangis. Sahabat itu berkata, sesungguhnya Allah sering menunjukkan padamu kelompok pasukan seperti mereka. Karena itu kondisi ini jangan membuatmu sedih. Sesungguhnya demi Allah aku tidak akan buru-buru menyerang mereka. Karena mempertimbangkan suatu hal yang aku saksikan dari Rasulullah saat perang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggelar pertempuran pada awal siang. Beliau tidak tergesa-gesa, namun melakukan sholat lebih dulu, memasrahkan jiwa, kemudian bertempur dengan sangat bagus. Nu'man melanjutkan, ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu untuk memberi kebahagiaan padaku dengan suatu hari yang di dalamnya terdapat kemuliaan Islam dan umatnya. Sebaliknya, tampakkan hinanya kekufuran dan orang-orang kafir itu. Setelah aku menyaksikan semua itu, berilah aku karunia mati syahid. Nu'man berkata pada kaum muslimin, aminilah, semoga Allah merahmati kalian. Kami lalu mengamini, ia kemudian menangis dan kami pun ikut menangis. Nu'man berkata, jika aku sudah mengibarkan benderaku, persiapkanlah persenjataan kalian. Jika aku mengibarkan untuk yang kedua kalinya, atur posisi kalian dalam keadaan siap siaga melawan musuh. Jika aku mengibarkan bendera untuk yang ketiga kalinya, maka setiap orang yang bertanggung jawab memberikan perlawanan pada musuh yang ada di sekitarnya. Semoga Allah melindungi. Saat tiba waktu sholat dan jiwa telah dipasrahkan, Nu'man bertakbir. Kami pun ikut bertakbir. Ia membakar semangat, angin kemenangan demi Allah. Insya Allah aku mengharap Allah mengabulkan doaku, memberikan kemenangan untuk kita. Ia lalu mengibarkan benderanya. Pasukan pun bersiap-siap memulai perang. Nu'man mengibarkan benderanya lagi, dan pada kibaran ketiga, pasukan muslimin bertanggung jawab menghabisi musuh yang ada di sekitarnya dengan berkah Allah.
Nu'man sebelumnya berwasiat, jika aku terkena musibah, kepemimpinan akan dipegang Hudzaifah ibnu Yaman. Bila ia ditimpa musibah pula, diganti oleh Fulan. Jika Fulan itu ditimpa pula, maka diganti oleh Fulan. Demikianlah Nu'man menyebut 7 orang yang paling akhir adalah Mughirah ibnu Syu'bah. Menurut Jabir ibnu Hayyah, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari pasukan muslimin itu yang ingin kembali ke keluarganya sampai ia kehilangan nyawa atau mengalahkan musuh. Kami berperang dengan kompak. Kami hanya mendengar dentingan senjata yang saling beradu. Dari pihak kaum muslimin banyak yang jadi korban waktu itu. Saat musuh melihat kami tetap tegar dan tidak berniat mundur sedikit pun, mereka kewalahan pula. Seorang musuh yang kehilangan nyawa pasti akan diikuti oleh 6 orang yang lain yang berada satu ikatan dengannya, sehingga 7 prajurit musuh itu kehilangan nyawa semuanya. Terkadang mereka tertancap besi yang ada di belakangnya, yang sebenarnya diletakkan agar mereka tak lari. Nu'man selanjutnya memberi perintah, bawa bendera ke depan. Kami pun membawa bendera itu maju ke front depan. Kami menyerang mereka dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah Nu'man melihat kemenangan yang dikaruniakan Allah pada hari itu, sebuah anak panah melesat dan mengenai lambungnya. Panglima pasukan muslimin itu kehilangan nyawa. Saudaranya Makqul ibnu Mukrin menghampiri Nu'man dan menutupinya dengan baju. Ia lalu mengambil bendera, kembali bertempur sambil mengatakan, majulah terus, semoga Allah merahmati kalian. Kami pun maju dan berhasil mengalahkan musuh. Seusai bertempur dan kaum muslimin kembali berkumpul, mereka bertanya, di mana pemimpin kita? Makqul menjawab, inilah pemimpin kalian. Allah telah membahagiakan hatinya dengan kemenangan yang kita raih. Allah telah mengaruniakan syahadah untuknya. Kaum muslimin lalu membaiat Hudzaifah ibnu Yaman. Di Madinah, Umar bin Khattab senantiasa berdoa pada Allah. Ia menunggu gelisah seperti wanita yang tengah hamil tua. Hudzaifah lalu menulis surat pada Umar, mengabarkan berita kemenangan. Surat itu dibawa seorang prajuritnya. Saat utusan itu sampai di Madinah dan menghadap Umar bin Khattab, ia mengatakan, Amirul Mukminin, aku memberi kabar baik padamu dengan kemenangan yang melalui perantaranya Allah memuliakan Islam dan umatnya, serta menghinakan kemusyrikan dan kaum musyrikin. Khalifah Umar bertanya, apakah Nu'man yang mengirimmu kemari? Ia menjawab, relakanlah Nu'man, wahai Amirul Mukminin. Mendengar itu Umar bin Khattab menangis dan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu siapa lagi? Tanya Umar kemudian. Utusan itu menyebut Fulan, Fulan, dan Fulan. Ia menyebutkan jumlah korban yang amat banyak. Dan yang lainnya lagi, wahai Amirul Mukminin, yang engkau tidak mengenal mereka. Umar berkata sambil tetap menangis. Tak mengapa mereka tidak diketahui Umar, namun Allah mengetahui mereka. Perang ini termasuk perang penentu yang telah membuat kekuatan kafir tercerai-berai. Akibat kekalahan dalam perang ini, bangsa Persia tak punya lagi kekuatan. Mereka semakin mendekati kehinaan, menjadi hancur oleh tangan-tangan pahlawan kaum muslimin. Mereka meninggalkan harta benda dan perhiasan yang jumlahnya sangat banyak, hingga akhirnya menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Penahlukan Nihawan merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada umat Islam. Hingga tak salah bila dikatakan penahlukan wilayah ini merupakan penahlukan dari segala penahlukan. Harapan Persia sirna. Mereka merasa putus asa untuk bisa mengembalikan kerajaan dan kehormatan mereka yang telah hancur. Akhirnya kemudian mereka justru memeluk Islam, baik secara sukarela maupun terpaksa. Demikianlah peradaban Islam tumbuh di wilayah Persia. Bendera Islam berkibar dan kaum muslimin bersukacita berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan para kaisar runtuh, terwujudlah doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari jalur Ibnu Syihab Az-Zuhri, yaitu tentang terkabulnya doa Rasulullah agar kekuasaan Kisra betul-betul tercerai-berai. Raja mereka Yazdajir kabur dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia tak mendapatkan ketenangan, juga
juga tempat tinggal permanen. Tidak tersisa sedikit pun wilayah mereka, kecuali beberapa wilayah yang berusaha mengkhianati perjanjian damai dengan kaum muslimin. Namun semua usaha pengkhianatan itu tak berhasil, sebab pasukan Islam langsung menumpasnya dan mengembalikan mereka ke pangkuan kekuasaan Islam. Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan kaum muslimin menyebar di bekas wilayah Persia untuk mengantisipasi segala usaha pemberontakan yang mungkin muncul, atau setiap upaya penolakan dan pengkhianatan atas kebijakan pemerintahan Islam. Khalifah Islam di bawah kepimpinan Umar benar-benar telah menguasai wilayah Persia, sedang raja mereka Yazdajir terus melanglang jauh hingga ia menemui ajalnya di era Khalifah Utsman bin Affan. Kerajaan Persia menjadi obrolan para musafir di jalanan dan tinggal menjadi kenangan sejarah. Kami Lights Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.